Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ersyandi, mahasiswa baru Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP, dan ini video perkenalan saya. Ini baru bangun tidur. Oke, langsung saja video perkenalan saya. Cekidot. Biasanya saya bangun pukul 8 pagi dan ini saya sedang berjemur sambil olahraga. Lalu saya masuk rumah untuk menyelesaikan beberapa kerjaan yang semalam tertinggal. Ya, pekerjaan saya sekarang memperbaiki mesin cuci, kulkas, AC, baru belajar lah. Selama setahun ikut OOM, adik dari ayah. Alhamdulillah sekarang udah bisa memperbaiki mesin cuci sendiri. Oh iya, sebelum lanjut saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Ersyandi, biasa dipanggil Arif atau Arif. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Anak paling tua lah. Saya lahir di Bagan Siapi-Api 23 November tahun 2000. Ya, untuk seumuran mahasiswa baru sekarang saya cukup tua. Ya karena saya dulu 2 tahun pernah kuliah di teknik. Namun karena tidak sesuai dengan passion, tidak cocok, saya mengundurkan diri dan ikut SBMPTN lagi. Alhamdulillah jebol di Unri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Indonesia. Selama 2 tahun itu saya mencoba belajar banyak hal. Mulai dari jualan, kerja dengan orang, jadi karyawan di MP, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke rumah untuk melihat-lihat keadaan dan situasi rumah. Ini adik perempuan pertama, adik perempuan yang paling besar. Sekarang dia sudah tamat sekolah dan sedang cari kerjaan juga, sedang menganggur lah. Lanjut, kita masuk ke ruang makan. Ruang makan ini sekaligus ruang keluarga saya. Ya, ruang keluarga ini sekaligus di mana kami berkumpul. Lanjut, kita ke dapur. Ini kentrung, kucing saya. Peranakan dari kucing Persia. Cuman lebih banyak kampungnya sih. Betina soalnya. Ken, mau kemana tuh? Oke, lanjut. Ini ibu saya, ibu tercinta. Umurnya sekarang 43 tahun. Kelahiran tahun 72 di Sungai Apit. Ibu saya selalu berkata kepada saya, jadilah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Serta jadilah laki-laki yang teguh akan prinsip dan tidak lupa dengan kedua orang tua, keluarga, maupun yang lainnya. Oke, lanjut. Sesudah dari dapur kita ke halaman belakang. Itu ayah saya sedang menggergaji. Dan itu adalah Kencin, anak dari Kentrung. Kencin. Kucingnya masih pemalu ya. Ini adalah halaman belakang. Halaman belakang ini digunakan oleh orang tua saya untuk berternak ayam dan bercocok tanam. Ya, ini kami lagi makan siang keluarga bersama ibu dan ayah. Oh iya, saya belum memperkenalkan ayah saya. Ini ayah saya. Ayah saya sekarang umur 48 tahun. Beliau kelahiran Pekanbaru tahun 77 dan sekarang sedang bekerja di sub PT-nya Chevron. Ya, sekarang kan Chevron sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang belum tahu sih nasibnya gimana. Mudah-mudahan ayah saya lanjut ke Pertamina. Amin. Ya, beginilah keluarga kecil kami yang sederhana ini, yang sedang menikmati santap siang bersama. Adik saya tidak makan karena dia sudah makan sebelumnya, dengan lauk yang seadanya. Oke, lanjut. Ini dia adik saya paling bungsu, si kecil cengeng. Oke, ini adik perempuan paling bungsu. Umurnya sekarang 11 tahun, kelas 4 SD, dan lagi cengeng-cengengnya. Namanya anak bungsu ya. Lanjut, ini adalah tempat saya meditasi diri, tempat saya lagi ingin sendiri, lelah dari pekerjaan, dan ya inilah. Mudah-mudahan dengan saya masuk FKIP saya bisa lebih mengembangkan passion saya. Karena passion saya sendiri lebih ke mengarang sih, mengarang cerita atau membuat video-video pendek.
Ya, harapan saya semoga saya cepat lulus untuk mengurangi waktu yang terbuang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga saya akan sukses ke depannya. Dan semoga dengan masuk FKIP ini saya bisa lebih memanfaatkan waktu yang ada dan mengejar IPK yang tinggi. Sekian perkenalan diri saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama siapa? Arif Ersandi, Pak. Hah? Arif Ersandi. Arif Ersandi. Arif, Iya, Pak. saya dapat informasi kamu pernah kuliah di teknik. Pernah, Pak. Berapa tahun? 2 semester. 2 semester. Itu teknik apa? Teknik informatika. Teknik informatika. Lalu kenapa berhenti? Karena nggak sesuai passion, Pak. Nggak cocok juga. Dia passion kamu apa? Lebih ke mengarang, Pak. Lebih ke mengarang. Iya. Barangkali gini ya, tapi kamu saya bertanya, IPK kamu itu kapan? Berapa? IPK terakhir semester 1 3,2 nggak salah, Pak. Di semester 2 karena online jadi nggak terkontrol, Iya. loss jadi di bawah 2. Oh gitu, karena itu kamu berhenti. Ya karena juga daripada mengulang, Iya. coba aja SBM tahun ini lagi. Oh Alhamdulillahnya begitu. jebol. Alhamdulillah jebol. Dan karena itu saya lihat, kamu informasi kamu pernah kuliah di teknik gitu loh. Ini karena saya yang tahu saya mahasiswa kita itu ada 2. Yang pertama dari teknik. Dulu setahun teknik, dia tes lagi, ambil ke bahasa Indonesia. 1, namanya Koko. Sekarang dia guru di SD dan YouTuber. Nanti Anda bisa lihat nanti di namanya video pembelajaran SD. Subscribe-nya itu udah 100 lebih, 100 ribu lebih. Udah menghasilkan, itu 1. Yang kedua ada Sri Rahayu, dosen sekarang di UIR. Dia itu dari perikanan, semester 5 kalau saya nggak salah, pindah ke bahasa Indonesia. Pindah jurusan gitu. Iya, tapi dia bukan tes bisa pindah. Pindah. Tapi coba bayangkan perikanan ke bahasa Indonesia, diakui mata kuliah apa aja. Oh, jadi waktu pindah itu ngulang dari semester 1 lagi, Pak? Iya, ibaratnya yang diakui itu kan cuma MKU aja. Iya, MKU yang dia udah ambil, dia ngulang satu ibaratnya. Tapi alhamdulillah dia jadi dosen sekarang. Dia bisa, artinya kebetulan dulu ada semester pendek. Oh ya, ada SPM. Ada SP, jadi saya suruh dia ambil SP. Jadi ada 2 kali dia ambil SP. SP itu 12 SKS, berarti kan ada 1 semester dia menang. Kemudian dia lanjutkan ke S2, dia kayak anak saya gitu, dan dia selesai S2 jadi dosen di UIN. Rezeki dia, artinya dia tidaklah kecewa dengan apa yang diputuskan. Sekarang tinggal di rumah sama orang tua. Sekarang tinggal sama orang tua, Pak. Orang tua kerja apa? Papa dia kerjanya di kompleks Chevron, cuma bukan di Chevronnya, sub PT-nya. Sub PT-nya. Di Chevron di Rumbai. Di Chevron di rumah. Cuma bukan di Chevronnya, di sub PT-nya. Iya, di sub PT-nya. Artinya kalau dulu kan ada apa namanya PT, iya banyak ya. Iya, banyak PT di sana. PT-PT di sana kan, yang bidang perumahan, bidang ini gitu, bidang Tripatra dulu ada. Udah lama itu. Udah dari 2003, udah sekitar 15 tahun. 17 tahun, 18 tahunan apa? Kamu dipanggil siapa nama kamu? Arif. Ya. Oh, dipanggil Arif. Ya. Oh, Arif ingatkan saya, hari ini ada Arif juga namanya. Alumni kita pas pesta di saya bisa datang di Salo. Jadi ini sedikit cerita ya. Arif itu pada bulan ketiga kalau tidak salah diantar oleh kawan-kawannya. Ketika saya kuliah, saya ngajar, diantar ke saya. Pak, ini Arif, Pak. Lalu dia ada apa? Saya sedang ngajar nih. Ada apa? Jadi dia bilang, Arif ini disuruh pulang oleh bapaknya. Arif ini dia
bapaknya dengan mamanya before cerai, kemudian mamanya tuh kalau nggak salah Tapanuli, bapaknya Jawa. Jadi dia tinggal sama uaknya, dibesarkan oleh uaknya, kemudian terakhir dia SMA anak uaknya yang nyolahkan. Cuma ada janjinya dia mau di kuliah tuh bapaknya biayai. Cuma udah 3 bulan, baru 3 bulan nih. Bapaknya udah nggak sanggup. Udah nggak sanggup. Jadi ceritanya begini ya, udah nggak sanggup. Lalu diserahkan ke saya. Dia bilang, saya nggak mau pulang Pak, saya mau kuliah. Jadi tekadnya dia. Lalu saya katakan, Arif, betul mau kuliah? Betul katanya. Nah, jadi gimana? Mau kamu kerja? Mau Pak katanya. Ya kamu tinggal di kampus. Tinggal di kampus ya Pak? Tinggal di kampus. Karena kita ada ruangan menjaga kampus. Kalau tidak kan elektronik kita semuanya, fokus kita juga dicuri orang. Tinggal di kampus. Lalu tahu enggak kerjanya apa? Membibit bunga, saya suruh. Budidaya Pak? Iya, budidaya bunga. Jadi saya belikan tanah hitam, saya belikan polybag. Dia membibit bunga nanti di kampus, misalnya ada bunga asoka, di fakultas juga ada. Lalu saya beli. Jadi dia bibitkan, saya modali, dia belikan. Lalu saya sebagai ketua prodi itu saya beli dia. Saya beli, waktu harga waktu itu apa 1.000 atau 1.500. Selama 3 bulan dia pokoknya udah tumbuh, udah bisa kamu tanam, saya bayar. Bibit apa Pak? Bunga asoka. Bunga asoka ya? Kalau orang katakan bunga jarum itu. Oh iya. Bunga jarum itu. Jadi dia bibit untuk di kampus, masih ada peninggalan di kampus. Salah satu di antaranya itu. Sampai dia tamat. Artinya apa? Kalau kita itu ada kemauan, ya pasti ada jalan. Itu satu. Kembali ke kamu gitu. Arif itu anak yang keberapa? Anak pertama Pak. Dari 3 bersaudara. Yang 2 lagi? Cewek. Cewek 2. Cewek 2. Ibu kerja? Ibu enggak di rumah. Ibu kerja. Oh, yang 2 ini sekarang SMA, SMP? Yang adik nomor 2 SMA kelas 3. Iya. Yang adik terakhir SD kelas 2. Oh gitu. Berarti termasuk anak manja Arif ya? Enggak juga Pak. Enggak juga. Ya kan satu-satunya anak laki-laki. Ya bisa dibilang gitulah. Tapi harus gini Arif. Yang pertama kan Arif itu kan punya orang tua swasta. Iya. Swasta itu kan tidak seperti pegawai negeri nih. Enggak. Artinya saya selalu mengatakan begini kalau saudara saya swasta. Terbit matahari besok belum tahu dia terbit pegawai. Ya, bisa saja besoknya perusahaannya habis kontrak. Bisa saja terjadi pengurangan karyawan. Dan juga 2021 ini Chevron nggak ada lagi Pak, dari ganti Pertamina. Iya, nah itu tadi. Jadi sub PT-nya nggak tahu kan nasibnya gimana. Iya itu tadi, kan 2021 kan udah tahu kan. Artinya begini, Arif itu walaupun laki-laki sekarang lagi numpang sama orang tua. Saya katakan numpang dulu. Ya bagaimana bisa mandiri. Ini saya beri contoh saya ini 11 bersaudara. Selalu saya omongkan ini. Saya ini 11 bersaudara. Anak ke-8 laki-laki paling kecil. Laki-laki paling kecil Pak ya. Dia di bawah saya itu 3 orang perempuan. Kan harusnya manja loh. Iya. Ya kan? Tapi saya pada semester 3 keluar dari rumah. Bukan diusir, bukan. Bukan Pak, kerja bukan. Saya kan kuliah nih. Saya pamit sama orang tua saya. Setiap hari saya dihantui oleh pikiran saya. Kalau sempat orang tua saya ini nggak ada, siapa yang bayar saya? Itu ya, saya tidak semua anak yang akan berpikir begitu. Saya perhatikan, adalah kakak-kakak yang udah nikah juga, yang udah berhasil juga. Tapi kan dia punya anak. Jadi saya pamit loh sama orang tua. Ya, kalau boleh dikatakan, kalau orang katakan, bapak saya itu bea cukai. Oh, bea cukai Pak. Orang dengan bea cukai udah berarti orang duit gitu kan. Karena katanya cukai, karena cukai itu negara sebetulnya. Apa yang bea cukai. Tapi saya pamit loh. Malah abang saya tuh kuliah pakai Honda. Saya mau menderita jalan kaki. Tapi perlu diketahui bahwa
Akhirnya saya bisa belajar. Dalam ketidakpunyaan kita itu akan cerdik, akan pintar kita. Otak kita akan berpikir. Misalnya kita ini tidak ada duit nih, hari ini tidak ada makan nih. Kita akan pikir bagaimana supaya dapat makan. Ya kan? Mau jalan yang kotor atau mau jalan yang bersih? Ya kan? Harus begitu. Jadi saya pamit sama orang tua tanya, heran, kok bisa begini? Saya katakan saya ini ibarat anak burung. Jadi kalau seandainya saya jatuh nanti saya kembali ke rumah. Malah tekad saya itu tidak mau saya kembali ke rumah. Itu tekad saya itu tidak mau saya kembali ke rumah. Pernah satu kali saya hanya makan 1 Indomie, 1 bungkus 1 hari. Tapi saya nggak pulang. Orang udah makan, mungkin makan daging di rumah. Makan apa? Saya nggak mau pulang. Saya paksakan pendirian saya. Jadi kawan-kawan saya kuliah mengatakan saya ini gila, mau menderita gitu. Padahal di rumah ada. Padahal di rumah ada. Bahkan saya pernah kuliah itu menjual sayur pucuk ubi. Itu saya ikat, saya belajar di Kulim. Saya lihat orang nanam pucuk ubi yang muda-muda itu gimana caranya. Saya tanya, terus saya praktekkan. Pulang kuliah, saya coba ikat. Saya jual di warung-warung. Sampai terakhir saya jadi wartawan. Semester 5 saya jadi wartawan. Itu sedikit mengurangi beban saya. Ya saya ada 5 tahun saya jadi jurnalis. Nah ini maksud saya begini. Arif itu kan sudah gagal di 2 tahun nih. Warnanya gagal lah ya. Gagal nggak ada hasil 2 tahun. Bagaimana mengejar ketertinggalan itu, Rip? Ya, jangan sampai lagi maksudnya begini. Kan nggak tahu nih bahasa Indonesia. Tahu-tahu itu masuk kecewa lagi, berhenti lagi. Karena itu saya perlu beri gambaran pada kalian. Kenapa saya undang begini dan saya panggil satu-satu? Karena problemnya kan masing-masing. Yang pertama, memang harapan kita jadi guru. Itu udah jelas jadi guru kan, karena nggak mungkin kalau mau jadi guru, tak jadi guru masuk FKIP. Itu satu. Yang kedua, jangan berharap jadi guru. Ya syukur-syukur peluangnya ada, pas kita tamat peluangnya ada. Tapi saya selalu mengatakan begini ke FKIP, ke pimpinan juga, peluang guru dengan yang ditamatkan wisuda itu nggak imbang. Ya kan? Supply dan demand itu tidak seimbang kalau dalam ekonomi. Yang dikeluarkan itu berapa, lowongan lapangan kerja itu berapa. Ada juga kalau guru kan honor Pak. Iya, itu paling-paling ya. Kalau yang pegawai negeri udahlah. Ya paling-paling kan honor. Kalau honor ya kita ada berapa, tapi tidak juga di sudah misalnya 90, setahun itu terima paling 20 orang. Yang 70 orang ini kan antri. Mungkin tahun depan atau Iya. Nah maksud saya begini, harus siap-siap mencari second hand, tangan kedua. Masih di bidang yang ada dasarnya dengan bahasa. Apa contohnya? Ya, banyak lapangan kerja yang berkaitan dengan bahasa. Contohnya ngarang lagu loh, ya. Kita udah ngarahkan kemarin semester ganjil kemarin. Ada dikenal nama Cico, salah satu di antara yang bagus. Ada beberapa video, kalau Anda lihat konten saya ada beberapa video atau konten mahasiswa, mereka ciptakan lagu. Jadi kalau biasanya yang dibayangkan menulis puisi aja untuk baca puisi, sekarang tidak. Saya ingin mengarahkan itu jadi lirik lagu. Karena misalnya buat pantun nih, kita tahunya kan buat pantun aja, tapi tidak pernah menciptakan lirik pantun itu jadi syair lagu. Dan kita sudah kumpulkan, walaupun itu masih jauh dari sempurna, ada 6 volume lagu anak-anak. Jadi mahasiswa juga menciptakan lagu anak-anak, lagu orang dewasa, dari syair, dari pantun. Ya mana tahu Arif kan terbuka ke situ. Karena nanti akan jumpa di pelajaran apresiasi sastra atau sanggar. Arahnya ke sana nanti. Ini yang saya ingat kepada Arif, ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua
Ya Arif itu kan laki-laki. Laki-laki nanti akan jadi kepala rumah tangga. Bagaimana dari sekarang Arif kan udah tahu di suasana kampus. Udah tahu tuh teknik. Bagaimana waktu kuliah di teknik dulu. Sekarang bagaimana supaya bisa memilih kawan nih. Ya. Bagaimana memilih kawan yang tepat. Yang kalau berkawan dengan orang-orang yang sifatnya main-main, ya nggak usah. Satu, yang kedua, sudah bisa mengambil keputusan, harus berani mengambil keputusan, jalan hidup saya itu kemana. Kita ada juga anak bahasa Indonesia, kalau nggak salah semester 3, dia putuskan berhenti dia kuliah. Dia ngarang lagu aja sampai ke Jakarta. Ngarang lagu dia, dan buat video lagu, dia ngarang lagu. Memang cukup menarik, tapi belum ada yang tenar betul lagunya. Tapi belum ramai gitu. Tapi dia buat YouTube, dia punya tim sendiri. Dia pikir ya udahlah, saya di sini. Ngarang lagu dia. Gitu. Ya, itu kan keputusan masing-masing ya, keputusan masing-masing gitu. Jadi itu yang jangan sampai, bukan seperti merendahkan, tidak, jangan sampai hanya berharap pada satu jadi guru. Iya kan? Jadi kalau Anda sampai pada satu jadi guru aja, Anda kecewa. Kemudian seperti saya katakan pada kamu waktu telepon, bahwa kita itu udah masuk, saya sebagai orang yang dosen yang membicarakan tentang kreativitas, kita udah masuk ke dunia YouTube. Jadi bahasa Indonesia itu harus wajib ke dunia YouTube. Kenapa? Anda main Instagram, Anda kan menggunakan bahasa. Anda main di Facebook, Anda kan menggunakan bahasa. Pada awalnya saya menggunakan kuliah itu dengan menggunakan Facebook. Jadi semua mahasiswa itu tugasnya di Facebook. Ada grup Facebook. Nah, sekarang tidak, kita sudah masuk ke dunia digital. Tahun semester lalu nih, Anda bisa lihat di YouTube, itu mahasiswa sudah buat film. Film di YouTube ya, hanya dengan sekedar mengandalkan HP. Jadi jangan kaget sampai situ. Kenapa? Ini dunia kreatif, ya. Jangan sampai nanti, ya bisa saja Anda sebagai pemain atau Anda sebagai tim kreator. Lapang terbesar sekarang terbuka kalau orang ingin tahu sebagai tim tenaga kreator. Terbuka. Anda jago dan punya ide, punya sebagai tim kreator, diterima di Jakarta. Anda bisa pelajari itu, yang si Rapi itu berapa yang tim kreatornya dia? 200 orang. Jadi dia ada di Semarang, dia punya pos, ada di Semarang khusus yang dia kartunnya si AA, ada yang di rumah. Kemudian si Mbak Wong, itu 50 orang. Ini terbuka. Nah, bahkan kebanyakan orang biasa, kalau dulu orang mencari kerja di televisi, sekarang lebih cari di YouTube. Kalau kita bisa bangun dari sekarang, ya dari sekarang ini, kalau kita bangun YouTube itu, Anda punya konten sendiri, channel sendiri, kenapa tidak? Ya, di Pekanbaru kan sudah ada tuh, Pikinaki itu, anak Rumbai, yang dia jago, dia belajar bahasa itu cepat ya. Dia belajar bahasa yang jarang dia orang, bahasa Rusia dia belajar apa. Dan yang ada TV. Sekarang udah 4 juta lebih. Kemarin dia menghadiahkan mobil ke mamanya. Nah, jadi itu yang saya katakan pada kamu, apalagi kamu udah pernah di informatika, coba ilmu yang di sana itu jangan disia-siakan, jangan dilupakan sama sekali. Apa yang ada di ilmu informatika ini, apa yang bisa dipadu-padankan dengan bahasa Indonesia. Di samping ya jadi guru tadi, saya takut persepsi Anda itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, saya lebih melihat karakter kamu itu, kamu suka main kerja di belakang layar.
Kelihatan kamu tuh suka ngeliat klien bukan tampil di depan gitu. Nah coba kamu belajar ngedit, itu udah tahu, kamu pasti udah tahu ngedit udah tahu gitu. Apa aja yang ya kita kerja ini kan sesuai dengan hobi, ya. Apa hobi kamu? Nah, saya tidak bisa maksakan gitu, kecuali mata kuliah ya terpaksa gitu. Tapi saya kan tidak bisa maksakan. Anda mungkin punya konten lain gitu, ya. Anda bisa buat konten lain gitu. Itulah yang saya katakan pada Anda, cari kesibukan yang positif, jangan sampai terlena gitu. Dan perlihatkan sama orang tua, adik, sekali lagi, Anda gagal nih 1-2 tahun ini, arti gagal kata ini udah pilihan Anda sendiri, pilihan Anda sendiri kan? Iya. Pilihan Anda sendiri, jangan sampai kecewa dan bertemanlah dengan orang-orang yang pantas berteman. Saya beri contoh bahasa Indonesia itu ya, ada GoFur namanya, baru sarjana, mau dia terlambat sarjananya. Tapi dia main live, ada program live, dia ikut, dia bisa berpenghasilan 12,5 juta Sekali live. Bukan, 1 bulan penghasilannya. Dia kan pakai tantangan nih, dia live pakai tantangan. Ada orang beli koin kayak apa, tawaran orang, misalnya ada tawaran orang, berani enggak kamu di Indomaret misalnya, atau di mana, atau nyanyi gitu. Berani enggak kamu malam di kolam terjun di kolam kampus gitu misalnya. Dia lakukan, dia live gitu. Tapi penghasilannya sempat 12,5 juta. Dari mereka itu ada berapa orang ya? Kemarin ada 3 orang yang dia sama. HP itu justru mereka kredit. Di mana kan ada kredit tanpa DP. Ingat saya tuh waktu itu, mohon maaf ini bukan iklan. Oppo mereka kredit 3 bulan lunas. Jadi dia dari yang duluan dari dia itu namanya Mogi, ada Tembilahan. Sekarang dia bergerak tidak jadi guru olahraga juga. Dia sekarang buka dari link itu. Nah, omsetnya udah 2 miliar lebih. Nah, jadi kita nih gitu. Pertama kali kita ingin jadi guru. Tapi bisa jadi enggak jadi gitu. Karena itu Anda usahakanlah kegiatan yang positif. Ya. Baik, Rip? Jadi kalau ada masalah-masalah, terus aja saya, Anda ceritakan. Saya tidak mau terima dari orang lain. Kalau ada dosen lain, ini gimana nih, Arif ini begini. Kami biasanya dosen-dosen itu berkomunikasi. Ya, jarang masuk nih, kata gimana gitu. Saya pasti akan pantau terus gitu. Apalagi kamu udah 2 tahun nih. Ya, itu saya berikan contoh tadi. 2 orang, yang satu tuh jadi, Anda bisa lihat di konten saya, Koko bisa saya kenalkan, anak dari teknik mesin kalau nggak salah, tinggalnya di Pandau, honor di SD, guru SD dia, honor di Cipta Karya. Pas tahun lalu dia pas COVID ini dia dirumahkan, dia bingung, lalu jadi YouTuber. Angkatan berapa dia? Dia angkatan berapa ya? Saya lupa, katanya udah lama deh. 2012 apa 2013 gitu. Udah lama dia. Jadi YouTuber dia. Sekarang subscribe-nya udah 100.000 lebih. Jadi tetap jadi guru. Tapi dia positif gitu. Dia ajak kawan-kawannya ada enggak mau, tapi dia udah punya penghasilan lain gitu. Khusus karena dia ngajar di SD, media pembelajaran SD. Anda bisa lihat di YouTube tuh media pembelajaran SD. Itu dia. Gitu. Oke, Arif? Ya, jadi mulailah sekarang bismillah. Arif itu ya yakin betul lah. Jangan ada pilihan lain lagi gitu. Ya. Karena itu kan pilihan Arif sendiri kan. Oke, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan tertinggal 2 tahun itu bisa dikejar lagi. Ya artinya ya 11-12 nanti sama teman-teman yang selesai, ya kan? Ya, nasib kita kan nggak tahu sampai awal. Mudah-mudahan lebih baik itu. Itu ditunjuk oleh Tuhan. Baik, makasih. Ya, silakan kalau mau pulang, silakan. Ya.